Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Hajah Siti Ratnawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan serta teman-teman pendidikan Islam anak usia dini semester 8 yang saya banggakan. Saya Lana Lailatus Syifa akan sedikit menjelaskan materi tentang sasaran dan ruang lingkup supervisi pendidikan. Di sini ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian supervisi pendidikan, yang kedua siapa saja sasaran pada supervisi pendidikan, kemudian yang ketiga itu apa saja ruang lingkup supervisi pendidikan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu ada pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari 2 kata dasar, yaitu super yang berarti dari atas dan vision yang berarti melihat, sehingga supervisi biasanya diartikan sebagai melihat dari atas. Sedangkan ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Pengawasan Pendidikan pada tahun 2008 menyampaikan pengertian supervisi pendidikan adalah suatu kegiatan pelatihan yang ditugaskan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya agar dapat menjalankan proses pembelajaran dengan efektif. Kemudian menurut Suharsini Arikunto mengatakan dalam bukunya Dasar-Dasar Supervisi pada tahun 2006 bahwa supervisi pendidikan itu adalah pelatihan yang diberikan kepada semua staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi pembelajaran dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan itu kegiatan mengawasi atau pengawasan. Karena dalam adanya pengawasan dalam lembaga diharapkan akan semakin berkembang dengan baik. Baik, yang selanjutnya yaitu poin kedua. Poin kedua ada sasaran supervisi pendidikan. Ada 3 sasaran supervisi pendidikan. Dilihat dari objektif. Ditinjau dari objek yang disupervisi, yaitu yang pertama ada supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, dan yang ketiga supervisi lembaga. Langsung saja ke yang pertama, supervisi akademik. Pengertian supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik itu yang pertama ada supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalannya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Kemudian yang kedua itu supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan ketika sedang mengajar, ketika seperti contoh percakapan pribadi dengan guru, dengan teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. Yang kedua itu ada prinsip. Yang ketiga itu ada prinsip supervisi akademik. Ada beberapa prinsip supervisi akademik. Yang pertama itu praktis. Praktis di sini artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua itu ada sistematis. Artinya dikembangkan sesuai perencanaan, program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran.
Yang ketiga itu objektif. Objektif di sini artinya masukkan sesuai aspek-aspek instrumen dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik harus objektif. Harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Yang keempat ada realistis, artinya harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian ada supervisi administrasi. Supervisi administrasi adalah supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperlancar terlaksananya proses pembelajaran. Dapat berupa kurikulum sekolah, penentuan guru mata pelajaran, penyusunan jadwal pelajaran, laporan nilai peserta didik, presensi kehadiran guru dan peserta didik, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan supervisi akademik itu ada 3. Yang pertama tujuan jangka pendek, kemudian tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Yang pertama itu tujuan jangka pendek. Pada hakikatnya tujuan jangka pendek administrasi pendidikan di sekolah adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumen proses pendidikan yang terdiri dari komponen siswa, pegawai, guru, sarana dan prasarana, organisasi, pembayaran, kurikulum, dan lain sebagainya. Guna untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian ada tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini dilakukan agar tidak salah arah, perlu berorientasi kepada tujuan jangka pendek, yaitu tujuan instruksional setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah. Maka tujuan jangka pendek ini harus disesuaikan dengan tujuan institusional. Kemudian tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang yang akan dicapai harus mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu tujuan nasional. Karena kegiatan administrasi pendidikan di sekolah dalam jangka panjang hendaknya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Apabila kita kaitkan dengan pengertian administrasi pendidikan, agar segala usaha kerjasama dalam mendayagunakan berbagai sumber daya manusia dan non-manusia dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang ketiga ada supervisi lembaga. Pengertian supervisi lembaga itu adalah objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seluruh sekolah. Jika supervisi akademik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Kemudian poin yang terakhir itu ada ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan yaitu ada siswa atau peserta didik, kemudian guru atau pendidik, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada sarana dan prasarana, yang keempat ada sarana dan prasarana, yang kelima ada pengelolaan, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, di sini itu ada peserta didik. Peserta didik itu adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan yang kedua itu guru atau pendidik. Pendidik atau guru itu adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan anak didiknya. Pendidik itu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum kita akan memulai pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu kurikulum. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.